Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Mas Ikang Alak Barokah. Hari ini Sabtu tanggal 30 September 2023, Mas Ika berada di Makom Ki Gede Rawagatal. Ikuti perjalanan Mas Ika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jika berbicara tentang Ki Gede Rawagatal, maka akan berkaitan erat dengan nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Diceritakan, pada beberapa abad yang lalu ada petapa sakti penjelmaan dari seekor bulus putih yang bernama Ki Bendawang Nala. Dia tafakur memohon kepada Sang Pencipta siang dan malam untuk meminta agar dikaruniai seorang anak. Padahal itu adalah suatu hal yang sangat mustahil karena Ki Bedawang Nala sendiri adalah seorang laki-laki, tetapi Ki Bedawang tidak menyerah dan tidak lelah-lelah. Ia berpedoman kepada pepatah kuno yang berbunyi, wajidah wajidahu. Siapa yang benar-benar meminta, insya Allah tak ada yang mustahil bagi Sang Pencipta. Apabila Allah menghendaki, maka kun fayakun, maka jadilah. Beliau dikaruniai dua anak lelaki yang diberi nama Lutung Kasarung dan Ki Jakatawa. Singkat cerita, di kerajaan Pajajaran sedang terjadi wabah penyakit yang namanya panggebuk, hingga rakyat Pajajaran terkena penyakit itu. Apabila mereka terkena penyakit itu, maka malamnya akan meninggal dunia hingga seterusnya. Hingga seorang putri raja pun ikut terkena penyakit tersebut. Ia bernama Putri Purbasari. Raja Pajajaran khawatir dengan hal itu dan membuat sebuah sayembara untuk siapa yang bisa menyembuhkan wabah penyakit panggebuk yang terkena oleh putrinya tersebut. Sayembara itu sendiri berbunyi, barang siapa yang bisa menyembuhkan putrinya, apabila dia perempuan akan menjadi saudara, dan apabila laki-laki dia akan dijadikan putra mahkota dan sekaligus dijadikan menantu raja untuk dinikahkan dengan Putri Purbasari. Berita itu hingga terdengar oleh anak Ki Bendawang yang bernama Lutung Kasarung. Hingga dia pun berpikir untuk mengikuti sayembara itu. Dia pamit kepada Ki Bendawang untuk mengikuti sayembara. Dia pun direstui dan dipersilakan untuk bersayembara oleh ayahnya. Penyakit itu dibawa oleh seorang nyai yang jahat yang bernama Nyi Mas Lara Panas. Nyi Mas Lara Panas pun memasuki jasad Putri Purbasari dan mengendalikan jasad Putri Purbasari. Putri Purbasari sangat tidak tahan menahan kesakitannya yang berasa lara atau sakit dan panas. Lutung Kasarung pun datang ke kerajaan dan meminta izin kepada Raja Pajajaran untuk melawan Nyi Mas Lara Panas, dan terjadilah pertempuran antara Lutung Kasarung dan Nyi Mas Lara Panas. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Nyi Lara Panas. Lutung Kasarung tidak bisa menandingi kesaktian Nyi Mas Lara Panas. Kekalahan Lutung Kasarung tidak bisa diterima oleh Ki Bendawang hingga dia mengutuskan anak yang keduanya, yaitu Mbah Buyut Jakatawa. Beliau pun bertemu dengan Putri Purbasari yang sedang dikendalikan oleh Nyi Mas Lara Panas. Ki Jakatawa pun bertempur dan mengetukkan tombaknya ke tanah, dan keluarlah Nyi Mas Lara Panas dari jasad Putri Purbasari
Tetapi Nyi Larapanas belum kalah. Ia pun sesumbar dengan mengancam Ki Jakatawa. "Hei Ki Jakatawa, kalau kamu benar-benar sakti, kejarlah saya dan saya akan membuat akar jagat raya ini dengan menyebarkan penyakit." Ki Jakatawa pun menjawab dan menerima tantangannya. "Baiklah, kalau itu yang akan kamu perbuat, saya menerima tantanganmu dan insya Allah saya akan membuat obatnya." Dan terjadilah kejar-kejaran hingga kaki Nyimas Larapanas menapakkan kaki kanannya ke bumi dan menjadi sebuah balong atau rawa. Barang siapa orang yang menyebur di situ akan terasa tubuhnya sangat merasakan kepanasan yang sangat luar biasa karena air itu mengandung racun. Datanglah Ki Jakatawa yang mengejar Nyimas Larapanas, yang dimana Nyimas Larapanas membuat penyakit, maka Ki Jakatawa membawa penawarnya. Ki Jakatawa pun datang dengan membawa air penawar untuk ditaruhnya ke balong atau rawa yang beracun tersebut. Dengan seketika air tersebut dicampurkan ke balong atau rawa, maka dengan seketika atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rawa itu pun airnya menjadi dingin dan enak diminum. Rawa tersebut diberi nama oleh Ki Jakatawa dengan nama Sidayu, yang berarti sida bermakna lekas, sedangkan dayu bermakna rahayu. Walaupun Ki Jakatawa berhasil menyembuhkan Putri Purbasari, tapi dia tidak ada minat untuk mempersunting Purbasari. Dia hanya ingin membantu saudaranya Lutung Kasarung. Dengan janjinya Ki Jakatawa, apabila Nyimas Larapanas membuat penyakit, maka Ki Jakatawa akan membuat obatnya. Ki Jakatawa pun melangkah ke arah kanan yang sekitar 50 meter dari rawa tersebut dan beliau menancapkan tombaknya, maka terbuatlah sumur yang tak pernah kering walaupun musim kemarau sekalipun. Oleh beliau sumur itu diberi nama Kejayan. Beliau pun melangkah lagi ke arah kanan dan menancapkan lagi tombaknya, dan jadilah sumur lagi yang diberi nama Jaya Sampurna. Di suatu saat, Nyimas Larapanas berlari ke lautan lepas. Dia di sana menenun suatu dengan alat tenunnya, tetapi dia bukan bertenun biasa, melainkan dari tenunannya dia menyebarkan penyakit kepada hewan-hewan yang berada di lautan lepas. Hewan-hewan yang terkena racun dari tenun itu pun banyak yang mati. Tak lama kemudian, keberadaan Nyimas Larapanas tercium oleh Ki Jakatawa. Mereka berdua pun bertemu dan bertarung, tapi dengan kelicikan Nyimas Larapanas, dia pun berlari lagi karena merasa terdesak dengan kekuatan Ki Jakatawa. Ki Jakatawa tidak mengejarnya dan beliau mengobrak-abrik alat tenun itu. Ada sebuah alat yang terlempar dan tenggelam ke lautan. Alat tersebut bernama sumbu. Hilangnya alat tenun tersebut juga berhubungan dengan ikan yang dinamakan sumbilang. Ikan tersebut terkenal sangat ganas. Jangankan orang terkena sengatannya, orang yang menempel pun bisa mati seketika. Ikan tersebut pun ditangkap oleh Ki Jakatawa dan beliau pegang. Dengan ilmunya, ikan itu menjadi obat bagi perempuan yang merasa sakit karena datang bulan atau menstruasi. Setelah menetralisasikan lautan, Ki Jakatawa mencari Nyimas Larapanas yang berlari hingga bertemu, dan mereka bertarung hingga Nyimas Larapanas mengakui ketangguhan Ki Jakatawa, dan Nyimas Larapanas pun kalah pada pertarungan tersebut. Hingga Nyimas Larapanas sepakat untuk bertaubat dan digantinya
nama Nyi Mas Larapanas menjadi Nyi Mas Pangoregan. Pada zaman kolonial Belanda menyerbu negara ini, Ki Jakatawa merobohkan sebuah desa hingga desa tersebut kelihatan rawa oleh para penjajah dan tidak kelihatan ada sebuah desa. Hingga pada suatu waktu ada yang menerobos rawa tersebut, tetapi baru melangkahkan kakinya saja dia merasa sangat gatal. Hingga desa tersebut diberikan nama oleh Ki Jakatawa dengan nama Desa Rawa Gatel. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.